Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini, yaitu pada pertemuan yang ke-84 ini, kita akan membaca penjelasan penulis tentang salah satu peristiwa yang terjadi di hari akhirat, yaitu disebarkannya lembaran-lembaran catatan amal manusia yang kemudian manusia akan melihat dengan diri mereka sendiri. Mereka akan menghisap dengan diri mereka sendiri apa yang telah tercatat pada lembaran catatan amal tersebut, yang itu merupakan hasil dari apa yang telah mereka lakukan di dunia. Di sini beliau mengatakan sebagaimana biasa menyampaikan sebuah pertanyaan, kaifa sifatu nashris suhufi minal kitab? Bagaimanakah gambaran penyebaran lembaran-lembaran catatan amal manusia yang gambaran ini diambil dari Alkitab, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Maka beliau menjelaskan di antara ayat-ayat yang menyampaikan ataupun menerangkan tentang gambaran hal ini, yaitu qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 13-14, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan setiap manusia maka kami tetapkan dia, ta'irahu, yang dimaksud di sini adalah amalan-amalannya fil unuqihi, pada leher-leher mereka. Diterangkan oleh para ulama tafsir bahwasanya maksud kalimat ini adalah bahwa setiap manusia amalan-amalannya itu akan dijadikan Allah Ta'ala melekat pada dirinya. Dijadikan oleh Allah Ta'ala melekat pada dirinya, baik itu amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Sehingga pada hari kiamat nanti orang itu sendirilah yang akan dihisap dengan sebab amalannya. Dia tidak akan dihisap dengan sebab amalan orang lain, dan orang lain tidak akan dihisap dengan sebab amalan dirinya. Maka setiap manusia itu terikat dengan amalannya masing-masing. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami akan mengeluarkan untuknya pada hari kiamat sebuah kitab. Ini sebuah kitab, ini maksudnya adalah catatan amal mereka. Yalqahu mansyura, yang akan dia dapatkan kitab tersebut dalam keadaan terbuka. Ini setiap manusia akan dibagi kitab catatan amalnya yang kemudian dibuka oleh mereka, dan mereka akan membaca apa yang ada dalam kitab tersebut, dan ternyata tidak ada satupun amalan yang tercecer, yang tidak tertulis, yang telah dia lakukan dahulu, dan tidak ada satupun tulisan-tulisan yang suatu amalan yang dia dulu belum pernah mengamalkannya. Yang diamalkan pasti tertulis di situ, yang tidak diamalkan tidak akan tertulis di situ. Sampai perkara-perkara yang sangat detail sebagaimana yang akan disebutkan dari ayat yang berikutnya insyaallah. Kemudian Allah mengatakan, Iqra kitabak, maka bacalah kitabmu, bacalah sendiri olehmu kitab catatan amalmu ini. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghisap atas dirimu. Ini dengan seseorang membaca kitab catatan amalannya, maka dia akan melihat inilah apa yang dia perbuat pada waktu ketika hidup di dunia. Sehingga orang yang mendapati dalam catatan amalannya itu berbagai macam perbuatan kebaikan, maka dia akan memuji Allah Ta'ala, dan dia akan berbahagia. Dan barang siapa yang mendapati di dalam catatan amalannya itu penuh dengan keburukan-keburukan, a'udzubillah, maka dia akan sangat-sangat menyesal. Kemudian di antara ayat lain yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan dibagikannya lembar catatan amal ini, yaitu waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir ayat yang ke-10, wa idzas suhufu nusyirat, dan ingatlah ketika lembaran-lembaran catatan amal itu nusyirat, ini disebarkan dan dibuka kepada setiap pemiliknya, sehingga tidak ada satupun manusia melainkan mereka akan mendapatkan catatan amalannya, mendapatkan kitab catatan amalannya. Kemudian penulis mengatakan waqala ta'ala, ini diambil dari surat
Al-Kahfi ya, ayat yang ke-49. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab. Maksudnya adalah kitab catatan amal manusia. Setiap manusia diberikan kitab catatan amalnya. Fataral mujrimina mushfiqina fihi, maka kamu akan melihat orang-orang yang bersalah itu, orang-orang yang penuh dengan dosa, mushfiqina fihi, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab catatan amalannya itu. Ya, mereka merasa ketakutan karena mereka tahu bahwasanya dosa-dosa yang tertulis di dalam catatan amal itu yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia akan mengakibatkan kepada mereka ini kecelakaan di kehidupan di akhirat. Dan mereka mengatakan, wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai celaka kami, kata mereka. Kitab ini tidak meninggalkan sesuatu pun. Yani la yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan sesuatu pun yang kecil, wala kabiratan, apalagi yang besar. Illa ahsaha, melainkan kitab ini mencatat semuanya. Ini semua amalan manusia, tidak peduli apa itu yang besar ataupun yang kecil, semuanya tercatat. Dan para malaikat Allah Ta'ala pencatat amal manusia telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan ada tertulis di dalam kitab catatan amal tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sekali-kali tidaklah menzalimi seorang pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah menzalimi seorang pun sama sekali. Artinya apa yang tertulis di dalam catatan amal tersebut betul-betul telah dilaksanakan, telah dilakukan oleh orang tersebut. Allah tidak menuliskan ini di dalam kitab tersebut suatu amal perbuatan yang dia sebenarnya tidak melakukannya. Tidak demikian. Itu adalah kezaliman. Tetapi Allah tidaklah menzalimi seorang pun. Sehingga semua yang tertulis di catatan amal tersebut betul-betul apa yang telah dia lakukan dahulu. Maka dari sini hendaknya kita berwaspada dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Hendaknya kita senantiasa bermuhasabah diri ketika di dunia. Ya, sebelum melaksanakan amal, maka hendaknya kita betul-betul memikirkan apa yang akan kita dapati kelak di akhirat. Kemudian ditambah lagi di sini oleh penulis ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Beliau mengatakan, wa qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah ila qawlihi al-khati'un. Kemudian beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amalnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, maka dia akan mengatakan ha'um, ambillah, ha'um iqra'u kitabiyah, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini. Jadi orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, ini merupakan petunjuk ya bahwasanya orang ini adalah orang yang mulia, orang yang baik, yang ketika di dunia melakukan amal-amal kebaikan, sehingga dia dimuliakan dengan mengambil buku catatan amal dengan tangan kanannya dari arah depan. Ya. Lalu dia bergembira dengan melihat apa yang ada di dalam kitab catatan amal tersebut, sehingga dia pun mengatakan kepada yang lain, ambillah kitab ini, silakan baca ini kitab saya ini, kitab catatan amal ini. Ya. Kemudian dilanjutkan, ini ila qawlihi, ini ayat ini kalau kita mau lihat tentang kelanjutan apa yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah, maka silakan kembali merujuk kepada Al-Haqqah. Akan tapi di sana disebutkan di dalam ayat yang ke-25 ya, yang tidak disebutkan di dalam kitab ini ya. Dalam ayat ke-25 Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri, ini dengan tangan kirinya dia mengambil, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, wahai alangkah baiknya sekiranya
tidak diberikan kepadaku kitab catatan amalku ini. Ya, sehingga di sini kita mengetahui bahwasanya manusia nanti di akhirat akan terbagi di dalam hal ini, di dalam masalah yakni pembagian catatan amal, maka akan terbagi di antara manusia itu ada yang mendapatkan atau mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanan, dan di antara mereka ada yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Dan itu lebih dipertegas lagi di ayat di dalam surat Al-Insyiqaq, bahwasanya orang yang mengambil dengan catatan bahwasanya orang yang mengambil dengan tangan kirinya maka akan diberikan dari arah belakang, sehingga tangan kirinya dipelintir ke belakang sehingga menyusahkan dia. Dia disusahkan dan dihinakan ketika itu. Maka di sini penulis mengatakan wa fi ayatil insyiqaq, dan di dalam ayat yang ada di dalam surat Al-Insyiqaq, maka Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lanjutan ayat tersebut, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberi catatan amalnya wara'a dhahri, dari arah belakang, maka fasawfa yad'u thubura, maka dia akan menyerukan kecelakaan. Dia akan berteriak, berseru, aduhai celakalah diriku. Karena diberikan catatan amal dari tangan kiri dan dari arah belakang. Ya. Maka di sini penulis mengatakan, fahadha yadullu ala anna man yu'ta kitabahu biyaminihi yu'tahu min amamihi, wa man yu'ta kitabahu bishimalihi yu'tahu min wara'i dhahrihi. Beliau mengatakan di sini, maka ini menunjukkan, hadza yadullu, ini menunjukkan ala man yu'ta kitabahu biyaminihi, bahwasanya orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, yu'tahu min amamihi, maka dia diberi catatan amal tersebut dari arah depannya. Wa man yu'ta kitabahu bishimalihi, dan orang yang diberi catatan amal dengan tangan kirinya, yu'tahu min wara'i dhahrihi, maka dia akan diberikan catatan amalnya dari arah belakang. Maka orang yang baik, ini orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan di dunia dan berisi catatan amalnya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan dimuliakan, diberi catatan amalnya di arah depan dengan tangan kanan. Dan sebaliknya, orang yang menghabiskan kehidupan dunianya dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga mengisi kitab catatan amal dengan keburukan-keburukan, maka dia akan dihinakan di akhirat dengan diberi catatan amalnya tersebut diberikan dari arah belakang dan dengan tangan kiri, sehingga menyusahkan dan menghinakan orang tersebut. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari kondisi yang kedua ini. Inilah yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya untuk membaca penjelasan penulis tentang hal ini juga, tetapi dari as-sunnah. Sementara kita cukupkan, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.